Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Aditya dari kelas reguler sore A, anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah, kelas reguler sore A, anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aji Azhar dari kelompok 1, kelas reguler sore A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragi Madil Putra Cahyadi dari kelas reguler sore A, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Sidik dari kelas reguler sore A, anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulia dari kelas A reguler sore. Saya anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan dari kelas reguler sore dari anggota kelompok 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Aditya. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penundaan proses dan pelanjutan kembali proses. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Di Linux, setiap program merupakan proses. Proses dapat diciptakan dan dapat pula dimusnahkan. Ketika sistem operasi GNU atau Linux pertama kali diaktifkan, saat itu pula proses yang bertanggung jawab untuk membuat kernel diciptakan. Tipe-tipe pada proses ada 3, yaitu yang pertama foreground, yaitu proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal interaktif. Yang kedua ada batch, proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial atau satu persatu. Proses batch tidak diasosiasikan dengan terminal. Yang ketiga ada daemon, yaitu proses yang menunggu permintaan dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi ideal dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya, nama proses daemon di Unix berakhiran D, misalnya init, name, popd, dan lainnya. Lanjut. Jenis-jenis pada proses. Ada 9 jenis-jenis operasi pada proses. Yang pertama yaitu penciptaan proses atau create proses. Yang kedua ada penghancuran atau terminasi proses atau destroy a process. Yang ketiga ada penundaan proses atau suspend a process. Yang keempat ada pelanjutan kembali proses atau resume a process. Yang kelima ada pengubahan prioritas proses. Yang keenam memblok proses. Yang ketujuh membangunkan proses. Yang kedelapan menjadwalkan proses. Dan yang kesembilan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lainnya. Dan yang saya akan jelaskan ada 2, yaitu penundaan proses atau suspend proses dan pelanjutan kembali proses atau resume a process. Suspend proses atau penundaan proses adalah yang dimaksudkan agar sebuah job proses yang sedang berjalan pada sistem operasi bisa dihentikan, namun hanya untuk sementara waktu sampai akhirnya nanti dilanjutkan kembali. Pada kasus tertentu, kita dapat menghentikan proses secara paksa. Misalnya saja ketika sebuah proses menggunakan sumber daya terlalu tinggi, biasanya hal ini membuat kinerja perangkat menjadi lambat atau bahkan dapat menyebabkan hang. Dilakukan proses suspend untuk memberhentikan proses-proses tertentu guna mengurangi beban sistem. Proses yang ditunda atau suspend proses tidak berlanjut sampai proses lainnya meresume. Untuk penundaan jangka panjang, sumber daya proses dibebaskan. Pada sistem monoprosesor, proses running dapat mensuspend dirinya sendiri karena tidak ada proses lainnya yang juga running yang dapat memerintahkan suspend. Pada sistem multiprosesor, proses running dapat disuspend oleh proses running lainnya. Lanjut. Resume atau melanjutkan kembali proses. Resume proses atau melanjutkan proses bertujuan untuk melanjutkan ataupun menjalankan kembali job
atau proses yang sebelumnya sudah disuspend atau diberhentikan secara sementara. Resume ini akan melanjutkan kembali proses dari titik terakhir proses tersebut dihentikan. Suspend dan resume adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nama saya Ajri Azhar. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kelvin Aditya. Nah, sebelum masuk ke sintak, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sinyal. Nah, di sini ada tabel sinyal. Di dalam tabel sinyal ada nomor sinyal, ada short name, definisi, dan fungsi. Nah, contoh ada nomor sinyal 18 dengan short name con, yaitu singkatan dari continue. Nah, fungsinya untuk melanjutkan proses yang telah disuspend. Lanjut ke perintah suspend. Pertama, kita melihat proses yang sedang berjalan dengan mengetikkan PS. Nah, dengan mengetikkan PS akan muncul beberapa proses yang sedang berjalan dengan nomor PID-nya masing-masing. Nah, perintah untuk suspend proses menggunakan sinyal, yaitu dengan cara mengetikkan kill spasi min sinyal spasi nomor PID. Nah, contohnya kill min 19 spasi 4332. Artinya kita akan memberhentikan proses karena kill min 19, karena min 19 itu nomor sinyal dari stop, yaitu memberhentikan suatu proses. 4332 dengan nomor PID 4332. Cara kedua, perintah suspend proses menggunakan short name dengan cara mengetikkan kill spasi min short name spasi nomor PID-nya. Contohnya kill spasi min stop spasi 4332. Sama saja dengan yang di atas, cuma bedanya setelah kill itu diikuti dengan short name, yaitu min stop untuk memberhentikan suatu proses. Nah, dilanjutkan dengan nomor PID-nya 4332. Yang kedua, perintah resume. Perintah untuk resume proses menggunakan nomor sinyal dengan mengetikkan kill spasi min sinyal spasi nomor PID. Contohnya kill spasi min 18 spasi 4332. Artinya kill min 18 min 18 itu nomor sinyal dari con, yaitu singkatan dari continue, yang fungsinya adalah melanjutkan suatu proses yang telah disuspend dan diikuti dengan nomor PID 4332. Nah, sama dengan perintah suspend, perintah resume juga bisa menggunakan cara short name, yaitu dengan mengetikkan kill spasi min short name spasi nomor PID-nya. Contoh kill spasi min con spasi 4332. Min con itu singkatan dari continue, yang artinya melanjutkan proses yang telah disuspend, dilanjutkan dengan nomor PID 4332. Kesimpulannya adalah suatu proses dalam sistem operasi dapat ditunda dan dilanjutkan kembali untuk keperluan tertentu. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberhentian dan pelanjutan kembali proses adalah sinyal dan nomor PID. Untuk lebih jelasnya, kami akan mencoba mencontohkan cara mensuspend dan meresume suatu proses di Linux Mint.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.